وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang telah lalu kita masih pada bab al-witr, bab yang membahas tentang salat witir. Tersisa dua hadis yang belum kita bahas. Ada dua hadis di dalam bab witir dari kitab Umdatul Ahkam ini yang belum kita pelajari, yaitu kedua-duanya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah yang pertama menjelaskan tentang waktu sholat witir, kemudian yang kedua menjelaskan tentang tata cara melakukan sholat witir yang berkenaan dengan jumlah rakaatnya. Apakah rakaat itu nanti dilakukan 2 ataukah nanti dilakukan sekaligus dalam jumlah yang banyak dengan satu kali salam saja. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu hadis Aisyah yang menjelaskan tentang waktu. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, min kullil laili, di setiap malamnya, qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat witir. Min awwalil laili, ada yang dari awal malam, wa awsatihi, ada yang dari tengah-tengah malam, wa akhirihi, dan ada yang dari akhir malam. Fantaha witruhu ilas sahar, yang mana pada saat Nabi melaksanakan witir di akhir malam itu, witir beliau berakhir di waktu sahur. Nah, di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita bahwasanya ada satu kesempatan Rasulullah melakukan di awal malam, ada satu kesempatan Rasulullah melakukan di tengah-tengah malam, dan ada pula Rasulullah melakukan sholat witirnya itu di akhir malam. Kesemuanya itu menunjukkan bahwasanya witir itu sah dilakukan, baik itu nanti di awal malam atau di akhir malam atau pada bagian malam manapun. Semudahnya seseorang, yaitu mana yang paling mudah baginya. Misalnya di awal malam bagi dia sangat sulit untuk berwitir. Kenapa? Mungkin aktivitasnya membuat dia lelah, maka dia mendahulukan tidur setelah sholat isya. Dan alhamdulillah Allah berikan kesegaran, mungkin nanti jam-jam 2 malam silahkan bangun untuk sholat witir, untuk sholat malam beberapa rakaat, baru kemudian ditutup dengan witir, atau langsung witirnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah yang terakhir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah salat 13 rakaat di satu malam. Yutiru min dzalika bi khamsin, dari 13 itu Rasulullah berwitirnya 5 rakaat. Artinya pernah Rasulullah mengerjakan witirnya itu 5 rakaat. 5 rakaat ini bagaimana? La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak duduk kecuali di akhir rakaat, artinya hanya satu kali salam saja. Nah, yang demikian ini menunjukkan bahwasanya sholat witir itu boleh nanti antum lakukan dengan dua, baru kemudian nanti terakhir itu yang ganjilnya itu boleh 3, boleh 1, boleh 5, boleh 7. Yang demikian ini telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatin ukhra yusallimu min kulli rak'ataini. Dalam riwayat yang lain pernah disampaikan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah itu salam setiap 2 rakaat. Wa fi riwayatin yusalli arba'an thumma thalathan. Ini di riwayat Imam Bukhari. 4 rakaat baru 3 rakaat. Ini pernah juga yang demikian. Wa fi riwayatin samani raka'atin. Riwayat yang lain menyebutkan 8 rakaat. Tsumma yutiru bi raka'atin. Baru kemudian berwitir 1 rakaat. Jadi 8 witir 1 9 semuanya. Tadi sebelumnya 4 3 itu 11 jumlah keseluruhan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin. 10 rakaat witirnya 1 11. 10 rakaat langsung dilaksanakan, baru kemudian witirnya 1. Wa fi hadits Ibnu Abbas, kemudian dalam riwayat hadis Ibnu Abbas, fa shalla rak'ataini ila akhirih. Salat 2 rakaat sampai akhir itu 2 rakaat terus, tidak dihitung. Tanpa ada hitungan, asal dapat kesempatan 2 rakaat. Ini pernah Rasulullah melakukan demikian. Wa fi hadits Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar, salatul laili masna. Ini yang sudah kita baca kemarin. Ini sebenarnya hadis Abdullah ibn Umar menggambarkan salat malam itu 2. Hadza kulluhu, kata Imam Nawawi, dalil-dalil ini semua, hadis-hadis ini semua, kata Imam Nawawi apa? Dalilun ala anna al-witra laisa mukhtassan bi rak'atin wala bi 11 wala bi 13. Tidak menunjukkan bahwasanya witir itu khusus 1 rakaat, witir itu khusus 11 rakaat, witir itu khusus 13 rakaat, tidak khusus. Tetapi bagaimana? Bal yajuzu dzalika, akan tetapi yang demikian ini boleh semuanya. Wa ma bainahu wa annahu yajuzu jam'u raka'atin bi taslimatin wahidatin. Berdasarkan hadis-hadis ini pula boleh mengumpulkan semua rakaat itu dengan 1 kali salam saja. 8 rakaat sekali salam, baru kemudian 1 rakaat, ini boleh. 9 rakaat itu 1 kali salam saja boleh. 11 rakaat 1 kali salam saja boleh. Yang ngomong bukan saya, ini Imam An-Nawawi yang menegaskan istinbat hukumnya, penarikan kesimpulan hukum dari berbagai riwayat hadis yang ada ini. Wa hadza li bayanil jawaz. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya menunjukkan kebolehan, boleh begini, boleh begitu. Wa illa, hanya saja di sini kata beliau, fal afdal at-taslimu min kulli rak'ataini. Yang paling afdol adalah salam setiap kali 2 rakaat. Ini yang afdol, ini yang lebih utama. Wa huwal masyhur min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang paling masyhur, yang paling diketahui oleh banyak sahabat. Kalau yang tadi kan karena Ibunda Aisyah saja yang mengabarkan, artinya hal tersebut itu dilakukan di rumah Rasulullah. Sahabat yang lain gak banyak tahu.
Nah, yang dua rakaat ini yang mengabarkan Abdullah ibn Umar. Kalau Abdullah ibn Umar kan bukan sosok figur yang selalu menemani tidurnya Rasulullah kan. Yang menemani tidurnya Rasulullah kan Aisyah. Artinya kebersamaannya Abdullah ibn Umar itu lebih umum daripada kebersamaannya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena kebersamaannya ibunda Aisyah ini lebih khusus, artinya ada contoh-contoh ibadahnya Rasulullah yang tidak banyak diketahui oleh sahabat yang lain. Kalau sahabat yang mengabarkan contoh ibadahnya Rasulullah itu adalah sahabat yang tidak membersamai Rasulullah di dalam rumah, hal ini menunjukkan perkara tersebut lebih sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam hal ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat malam itu 2 rakaat. Terkadang boleh mengumpulkan semua rakaat itu dengan 1 kali salam saja, dan terkadang boleh memisahnya dengan jumlah rakaat yang ada ini 2, 2, 1. Nah, mungkin sebagian ada yang bertanya, Ustadz, kalau ketika sholat tarawih itu ada yang 3 langsung, ada yang 2, 1, itu gimana Ustadz? Boleh dua-duanya. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. 3 rakaat itu boleh 2, 1 dan boleh 3 langsung. Dalilnya di mana? Yang 2, 1 ini Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkannya. Yutiru bi thalathin wa yafsilu bi taslimataini. Rasulullah itu witir 3 rakaat, kemudian memisahnya gitu loh. Memisahnya dengan 2 salam. 2 salam maksudnya salam setelah rakaat yang kedua, dan kemudian untuk 1 rakaatnya Rasulullah sholat lagi dan diakhiri dengan salam. Artinya 3 rakaat itu ada 2 kali salam. Salam yang pertama setelah rakaat kedua, dan salam yang kedua setelah rakaat yang ketiga. Nah, mungkin ini yang lumrah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di beberapa masjid di tanah air ini. Artinya di daerah kita ada yang melakukan 2, 1. Jadi tidak langsung 3. Hanya saja di sini yang merupakan kekeliruan sebagian masyarakat. Disangkanya sholat witir itu 2 rakaat gitu loh. Makanya diumumkan habis itu, shollu sholatan jami'atan sholatul witri rakaataini. Ini lucu ya mau gimana lagi gitu. Harusnya ya diedukasi, ini salah. Sholat witir itu ganjil. Kalau dikatakan sholat witir 2 rakaat nggak ada gitu. Artinya bagi mereka yang melaksanakan sholat witir 2, 1 gitu kan, nggak usah diumum-umumkan lagi gitu loh. Maksudnya nggak usah diumum-umumkan untuk ini sholat witir yang 2 rakaat, ini sholat witir yang 1. Enggak, ini keliru, salah. Kenapa kok jadi salah gitu kan? Ini berakibat pada niatnya nanti. Niat itu sholat witir itu ganjil. Nanti masyarakat awam ketika begitu dikeraskan lagi sama imamnya, usolli sunnatal witri rakaataini. Ya salah, nggak ada itu. Sholat witir 2 rakaat nggak ada, tapi tetap 3 rakaat gitu loh. Terus niatnya gimana? Susah. Ya agama nggak menyusahkan, jangan disusah-susahkan. Dalam hati sudah mendetikkan ini sholat witir yang dipisah dengan dengan salam antar rakaat kedua dengan ketiga, sudah Allah paham itu, Allah mengetahui itu gitu loh. Bahasa Arabnya gimana? Suruh belajar bahasa Arab di Ma'had Hasan dulu 2 tahun gitu loh, baru nanti. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan. Niat itu yang mudah seperti itu, sudahlah ambil yang mudah gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan menyusah-nyusahkan gitu. Nah, ketika menyusah-nyusahkan, ini tadi yang 2, 1 itu masih dalam satu sholat.
selesai 2 sholat nanti ketika bangun untuk rakaat yang terakhir itu niat lagi. Ini enggak gitu loh. Niat sudah tadi di awal, yang dari awal itu sudah niat. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan demikian. Kalau yang memisah demikian, itu hakikatnya sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja Nabi SAW itu memisahnya dengan 21 itu hikmahnya satu, untuk istirahat, memberikan jeda. Kemudian yang kedua, sebagian fuqaha Syafi'iyah memberikan hikmahnya itu untuk memperbanyak amal soleh. Amal solehnya di mana? Kalau 3 langsung 1 salam, amal solehnya kan cuma 1 salam. Tapi kalau yang 21 itu amal solehnya 2 salam. Ketika ada 2 salam di situ, gitu kan, maka lebih banyak amal solehnya dan lebih banyak keselamatan itu tersebar. Nah, ini diantara wajah atau pernyataan yang disampaikan oleh para fuqaha Syafi'iyah berkenaan dengan witir yang 3 dan witir yang 21 ini. Allahu ta'ala a'lam.